bukti identitas temuan Ahmed Fasya terkait warga Utsmani yang ditembak di tempat dilaporkan oleh Ahmed Fasya ke Sultan dan memberikan informasi anak yang kehilangan ayahnya dia dilahirkan dengan bantuan bidan. Sultan pun dengan segera ingin mengkonfirmasinya. Sesaat setelah di perjalanan ditemani oleh Ahmed Fasya, Sultan tiba di rumah bidan tersebut. Lalu Sultan menanyakan terkait identitas anak yang bapaknya ditembak oleh Ahmed Fasya. Bidan tersebut mengatakan hal yang sejujurnya kepada Sultan, bahwa anak tersebut masa kecilnya tidak memiliki seorang ayah. Kemudian ibunya juga meninggal ketika dia terlahir. Sebelum berpamitan, Sultan mendapatkan informasi yang jelas dari suster tersebut. Tiba-tiba ketika berpamitan pulang, terdengar suara tembakan. Sontak membuat kaget orang yang berada di sana. Berita ini terdengar oleh Pangeran Ferdinand tentang suster yang mengurusi anak kecil itu, dan waktu itu Khalil Khalid sudah menjadi kepercayaan Pangeran Ferdinand. Disinilah Khalil Khalid bermain di dua kaki. Dia menjelaskan kepada pangeran terkait politik Abdul Hamid. Selanjutnya, dia membuka hadiah yang diberikan oleh Sultan berupa fonograf yang dapat didengarkan dan diputar seperti kaset. Seketika mendengar suara tersebut, Pangeran Ferdinand menjadi marah karena isinya berupa bentuk ancaman yang dikemas seperti sarkastik dari Sultan Abdul Hamid. Untuk meredam kemarahan pangeran, Khalil Khalid langsung merapikan dan membereskan alatnya itu. Di lain waktu, Khalil Khalid dengan sembunyi-sembunyi memberikan informasi kepada Sultan tentang rencana penculikan suster oleh Imro yang akan duduk bersama dan bernegosiasi antara negara dengan para gangster yang akan membebaskan Makedonia sekitarnya, termasuk Bulgaria, dari wilayah Utsmani. Informasi ini diterima oleh mata-mata Utsmani yang selalu mengikuti Khalil Khalid, sehingga mereka datang ke suatu tempat seperti gereja. Dan di saat itu pula, Khalil Khalid memberikan sebuah benda kepada Nadir Bey yang berarti itu merupakan peti mati. Ditafsirkan bahwa suster itu diculik, dimasukkan dalam peti mati. Khalil Khalid tentu tidak tinggal diam. Dia tetap membantu anak buahnya untuk membebaskan suster itu. Tetapi mereka gagal. Musuh lebih cekatan dan cerdik dalam mengatasinya. Ia berjuang kembali menggunakan wireless telegraph dengan menghubungi ke istana yang diterima oleh Ahmed Fasya. Ahmed Fasya memerintahkan kepada Khalil Khalid untuk menyelamatkan suster itu dan juga mencegah terjadinya negosiasi. Suster tersebut berkebangsaan Amerika, sehingga duta besar Amerika berangkat dari Yunani ke ibu kota untuk menyelamatkan warga negaranya.
Namun, Zia Sami telah menculik terlebih dahulu ketika di kereta dalam perjalanan ke ibu kota. Suster tersebut disimpan di suatu rumah. Lalu, duta besar Amerika tersebut dimasukkan pula ke sana. Naib Effendi yang berperan sebagai tangan kanan Ferdinand melaporkan kejadian ini melalui wireless telegraph. Tetapi Khalil Khalid lebih cerdik, sehingga ia meneruskan informasi tersebut ke istana. Hampir saja kejadian tersebut diketahui oleh Naib Effendi. Akhirnya, Khalil Khalid harus bergerak sendiri untuk menyelamatkan suster itu dengan kemampuannya sebagai intel dan menembak musuh dengan tepat sasaran. Sekaligus, dia juga menyelamatkan duta besar Amerika. Mereka bertiga naik kendaraan kereta berkuda. Di tengah jalan, organisasi IMRO yang merupakan para gangster pemberontak ingin memisahkan dari wilayah Utsmani, melakukan penyetopan jalan dan tidak kenal dengan Khalil Khalid. Walaupun dia sama-sama bekerja untuk Pangeran Ferdinand, tetapi tujuan Khalil Khalid menyelamatkan negara Utsmani. Sekali lagi, kemampuan membasmi musuh dan menggunakan senjata oleh Khalil Khalid sebagai mantan intelijen Utsmani sangat luar biasa. Sehingga suster dari kedutaan Amerika pun terselamatkan.